Ya, ini untuk karedok juga ya. Tambah satu lagi, kita akan buka firman Tuhan dari Kejadian pasal 49 ayat 29 sampai 33 ya. Kejadian 49 ayat 29 sampai 33. Di sini judulnya Yakub meninggal dan dikuburkan. Yakub meninggal dan dikuburkan. Kejadian 49 ayat 29 sampai 33 saya akan bacakan. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron orang Het itu, dalam gua yang di ladang Makpela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan, ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya. Disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya, dan disitulah juga kuburkan Lea. Ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Jadi ya, akhir dari bapak orang beriman ya, selain Abraham, Ishak dan Yakub ya. Yakub yang terakhir dari 3 nenek moyang orang Israel ini yang paling top, paling terkenal, Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi Yakub meninggalnya dalam suasana yang sangat menyenangkan ya. Dia bisa melihat semua anak-anaknya terjamin kehidupannya oleh karena Yusuf, dan dia bisa memberkati ya, memberikan pada anak-anaknya semua berkat-berkat ya, baik yang baik maupun yang enggak enak itu ya. Dan pada akhirnya di sini Yakub berpesan untuk terakhir kalinya agar dia ketika sudah meninggal dimakamkan ya di tempat di mana Abraham, Ishak itu juga dimakamkan di sana, yaitu di tanah Kanaan. Tepatnya dikatakan di situ di gua di ladang Efron orang Het itu. Bayangkan, Tuhan sudah berjanji kepada Abraham bahwa akan diberikan tanah Kanaan kepada Abraham dan keturunannya. Tapi sampai masa Yakub, tanah Kanaan belum menjadi milik mereka. Bahkan Abraham untuk menguburkan Sarah, dia harus membeli tanah yang akan diberikan Tuhan. Kenapa? Karena pada waktu itu memang tanah itu milik orang Het ya. Efron itu, dia harus beli itu. Abraham dikasih nggak mau, dia maunya beli ya. Bayangkan, padahal kalau Abraham pakai nama Tuhan ya, dia bisa aja, ini punya gua, Tuhan udah kasih, tapi dia nggak mau begitu ya. Dia tetap menunggu waktu Tuhan. Begitu juga Ishak, begitu juga Yakub ya. Jadi walaupun dia sudah ada di tanah Kanaan, tapi tetap dia juga mengatakan bahwa tanah itu dulu dibeli oleh Abraham ya. Dia katakan di sini, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron orang Het itu ya. Itu pesan Yakub terakhir. Dia mau ketika dia sudah berkumpul ya, atau sudah meninggal, Yusuf diberi pesan supaya kuburkan Yakub itu di tanah Kanaan. Sekarang kan dia ada di Mesir tuh sama Yusuf ya, di wilayah yang sangat subur ya di Mesir itu. Nah, ketika Yakub sudah
mau meninggal dia hanya pesan itu. Kenapa? Karena di sana dikatakan sudah dimakamkan Abraham dan Sarah, istrinya dua, Ishak dan Ishak dan siapa ini? Ishak dan Ribka ya istrinya, mamanya Yakub ya. Abraham dan Sarah, Ishak dan Ribka, udah ada 4 situ. Kemudian Yakub mengatakan di situ ya rada ya. Dan disitulah juga kukuburkan Lea ya. Jadi Lea itu juga ketika meninggal Yakub kuburkan juga di gua itu. Tapi anehnya itu ya, Rahel istri Yakub yang paling disayang justru tidak dikuburkan di sana. Rahel justru dikuburkan di Bethlehem ya, di tanah Efrata ya, di pinggir jalan dikatakan itu Migdal Eder ya. Kenapa? Ya karena memang ada cerita tersendiri ya mengenai Rahel. Kenapa dia dikuburkan di sana itu ya. Jadi selain Rahel, suami istri ya Yakub, Abraham dan Sarah dikuburkan di gua Makpela itu di Efron. Ishak dan Ribka juga di sana. Lea juga istri Yakub yang pertama ya, walaupun dia mengasihi Rahel ya, mamanya Yusuf, juga dikuburkan di sana. Dan Yakub juga mau ya, kalau dia sudah sama dengan leluhurnya atau udah meninggal itu, Yakub juga mau dikuburkan di gua Makpela itu. Katakan ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het ya, dia mau dimakamkan di tanahnya sendiri ya, udah dibeli, itu udah sah dari orang Het itu. Nah setelah itu dikatakan ayat 33, selesai berpesan ya kebenaran, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia. Enak ya. Itu meninggalnya sudah berpesan, tinggal angkat kaki langsung ya meninggal dengan tenang ya, dengan sukacita. Kemudian katakan di situ, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ini singkat cerita ya, nanti rinciannya ada di pasal 50 ya. Jadi Yakub meninggal dan pesannya juga disampaikan dilaksanakan ya oleh Yusuf ya. Bisalah karena Yusuf kan pejabat tinggi ya kan, mau berapapun biayanya dari Mesir ya dibawa ke tanah Kanaan, waktu itu nggak ada masalah ya bagi Yusuf. Kenapa? Karena memang Yusuf pejabat tinggi ya, tangan kanannya Fir'aun, jadi dia bisa melakukan apa saja. Nah itulah endingnya dari bapak-bapak orang beriman ya bagi kita, Abraham, Ishak dan Yakub dalam satu makam mereka. Dan itu menjadi satu hal yang sangat menyenangkan ya. Bagaimana bapak-bapak orang beriman itu, mereka sudah mempertahankan imannya dengan baik dan mereka yakin bahwa janji Tuhan yang diturunkan kepada Abraham pertama kali, kemudian kepada Ishak dan sekarang kepada Yakub, itu mereka yakin akan digenapi oleh Tuhan, yaitu tanah Kanaan akan menjadi milik mereka, walaupun pada waktu itu Yakub beserta keluarganya ada di Mesir ya, di Goshen, di mana Yusuf menjadi penguasa di Mesir itu, dan mereka tetap di sana. Tapi mereka jangan lupa bahwa tanah perjanjian adalah tanah mereka. Mereka harus kembali ke tanah Kanaan karena Tuhan sudah berjanji akan memberikan itu kepada mereka. Dan Yakub sudah membuktikan sampai dia meninggal, dia minta supaya dia dikuburkan ya di tanah Kanaan, yaitu di Efron ya, di gua Makpela di sana yang dibeli dari orang Het itu. Jadi mereka sudah memberikan contoh pada kita bagaimana setia kepada Tuhan.
apapun yang terjadi tetap yakin akan janji Tuhan. Itulah pelajaran yang kita bisa ambil dari Abraham, Ishak, dan Yakub ya. Mungkin yang paling menderita banyak adalah Yakub ya, karena dia sangat susah ya hidupnya. Sudah menipu kakaknya, ditipu lagi oleh Laban, juga dia harus kembali ke tanah Kanaan, tetapi dia pun juga ditipu ya oleh anak-anaknya. Jadi itulah Yakub ya. Tapi endingnya Yakub sangat bersukacita. Kenapa? Karena ternyata Yusuf yang diharapkan betul-betul menjadi tulang punggung ya bagi keluarganya untuk memelihara satu kaum, kata Yusuf, yaitu kaum ayahnya orang Israel ya, sehingga mereka terawat dengan baik, tidak mati kelaparan ya. Endingnya bagi Yakub sangat sukacita walaupun dia menderita ya. Nah, jadi pelajaran kita adalah ya, kita harus tetap setia sama seperti Yakub ya, apapun yang terjadi tetap yakin akan janji Tuhan, bahwa Tuhan akan menepati janjinya, dan kita dituntut supaya tetap setia kepada Tuhan. Walaupun sekarang mungkin belum kelihatan ya penyertaan Tuhan, tetapi endingnya kita akan lihat bagaimana itu Tuhan sudah merencanakan, memprogramkan dengan baik kepada anak-anaknya, dan Tuhan tidak pernah berbohong ya, dia akan menepati janjinya. Nah, itu aja firman Tuhan ya.